Hai kawan-kawan semua, selamat bergabung kembali di channel Identik, masih dengan saya Muhammad Faisal Amin. Pada video kali ini kita akan membahas konsep dan studi kasus Scripps DM Classification. Silakan kawan-kawan subscribe, like, comment, share sebagai dukungan terhadap channel ini. Oke, kita akan langsung bahas tentang classification. Karakteristik dataset classification memiliki label bertipe data nominal. Berbeda dengan estimasi dan forecasting, di mana mereka mempunyai label yang bertipe numerik ya, sedangkan classification tipe datanya nominal. Jadi ketika kita melihat suatu dataset eh, tipe datanya nominal itu pasti adalah classification. Nah, kemudian untuk estimasi dan forecasting atributnya kan bertipe data numerik. Kalau classification untuk atribut tipe datanya bisa nominal dan bisa numerik. Maksudnya dia bisa menerima atribut yang nominal dan numerik ya. Bisa nominal semua, oke bisa. Numerik semua juga bisa. Atau gabungan keduanya, sebagian nominal, sebagian numerik juga bisa. Contoh kasus penerapan classification seperti klasifikasi kelulusan mahasiswa. Kita ingin memprediksi mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu. Kemudian klasifikasi loyalitas pelanggan. Pelanggan mana yang kemungkinan akan loyal dan pelanggan mana yang akan meninggalkan layanan perusahaan kita misalnya. Kemudian ketika kita ingin menentukan seseorang itu layak nggak diberikan kredit oleh bank. Di bidang kesehatan contohnya penyakit jantung. Apakah seseorang akan terindikasi terkena penyakit jantung misalnya dengan beberapa atribut pendukung dan sebagainya. Masih banyak contoh-contoh penerapannya. Nah, nanti di video kali ini kita akan menerapkan klasifikasi dengan studi kasus klasifikasi kelulusan mahasiswa. Nah, ini adalah contoh dari dataset classification ya. Labelnya adalah kelulusan. Nah, di sini kelulusan tipe datanya adalah nominal. Lebih spesifik untuk dataset ini, nominalnya adalah binominal ya, terdiri dari dua nilai saja. Binominal. Bi itu kan dua ya, tepat dan terlambat. Nah, apakah hanya bisa binominal? Tidak ya. Eh, klasifikasi juga bisa menangani label yang bertipe data nominal, polinominal atau yang memiliki lebih dari dua nilai. Poli kan banyak ya, artinya polinominal memiliki banyak nilai. Kemudian selain kelulusan ini yang merupakan label, sisanya adalah atribut. IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3, IP semester 4, SKS lulus, serta kegiatan kampus. IP semester ini tipe datanya adalah numerik ya, lebih spesifik lagi adalah floating point atau desimal. SKS lulus itu juga numerik bertipe data integer bilangan bulat. Kegiatan kampus tipe datanya nominal ya, atau kalau lebih spesifik binominal. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa klasifikasi itu labelnya pasti bertipe data nominal, atribut yang bisa diolah, bisa mengolah baik yang numerik maupun yang nominal. Kemudian algoritma klasifikasi itu ada banyak yang kita bahas di video kali ini yang populer ya. Nah, seperti decision tree. Decision tree ini pun ada banyak. Child, cat, ID3, C45, dan sebagainya. Ya. Kemudian name bias, support vector machine, KNN, ya, atau K dari Stackber, dan sebagainya. Di video kali ini kita akan menggunakan algoritma decision tree, lebih spesifik lagi yaitu algoritma C45. Nah, kemudian hasil klasifikasi, hasil dari prediksinya, itu nanti kita ukur dulu sebelum kita terapkan di production atau sebelum kita gunakan untuk kasus nyata. Tentu kita ukur dulu ya, seberapa nih akurasinya.
Nah, kalau yang estimasi dan forecasting mengukurnya itu dengan tingkat error, ya. Semakin rendah tingkat errornya atau semakin mendekati nol itu semakin bagus. Nah, tapi kalau klasifikasi ini nanti menggunakan akurasi gitu ya. Nah, akurasi itu semakin tinggi nilainya semakin bagus. Nah, untuk mengeluarkan nilai akurasi, precision, recall ya, kita akan menggunakan metrik bantuan metrik yang bernama conversion metric. Nanti kita akan bahas detail di slide berikutnya. Nah, apa itu conversion metric? Metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Bagaimana cara kerjanya? Kita akan membandingkan hasil prediksi model dengan nilai sebenarnya dari data atau kenyataan yang terjadi dari data. Misalnya hasil prediksi tepat, gitu ya. Nah, kenyataannya gimana? Kalau tepat, nah berarti sesuai. Kalau sesuai berarti akurat. Kalau bisa diprediksi tepat, tapi kenyataannya terlambat, nah itu berarti tidak sesuai ya. Berarti tidak akurat. Nah, kemudian ada beberapa lagi istilah ya di dalam confusion metric ini. Yang pertama adalah true positif, yaitu jumlah data yang diprediksi positif dan memang benar kenyataannya positif. True negatif, jumlah data yang diprediksi negatif dan memang benar negatif. Nah, dalam konteks kelulusan tepat waktu ya, positif itu berarti tepat waktu, terlambat berarti negatif ya. Positif tepat, negatif terlambat. Nah, seperti itu konteksnya kalau kita bayangkan ini adalah klasifikasi kelulusan mahasiswa. True positif tadi jumlah data yang diprediksi positif atau tepat dan kenyataannya memang tepat. Nah, kenapa jadi ada kenyataannya? Karena kan dataset training dan dataset testing itu keduanya adalah dataset historis yang sudah terjadi. Jadi kita bisa bandingkan hasil prediksinya dinyatakan tepat jika sama dengan kenyataannya. Jika sama dengan kenyataan yang ada di label. Dalam hal ini adalah kelulusan. Ya, nama labelnya kan kelulusan. Nilainya tepat dan terlambat. Nah, jadi saya ulang lagi, true positif jumlah data yang diprediksi positif dan kenyataannya memang benar, ya sesuai. Kemudian true negatif jumlah data yang diprediksi negatif dan kenyataannya memang negatif. Atau dengan kata lain jumlah data yang diprediksi terlambat dan kenyataannya memang terlambat. Kalau yang TP tadi true positif diprediksi tepat dan kenyataannya memang tepat. False positif jumlah data yang diprediksi tepat ya atau positif, tetapi sebenarnya dia tidak tepat, terlambat. Jadi tidak sesuai ya antara hasil prediksi dengan kenyataannya. Sama dengan false negatif ya. Jumlah data yang diprediksi negatif atau terlambat, tetapi kenyataannya dia tepat waktu lulusnya atau positif. Nah, kata kunci di sini lihat kawan-kawan ya. True itu berarti mengacu ke data yang sesuai. Kalau false berarti datanya salah ya atau tidak tepat. Nah, ini adalah contoh dari conversion metric. Misal, ada 20 data mahasiswa yang akan diklasifikasikan ke dalam dua kelas. Jadi ada 20 data mahasiswa, kita akan klasifikasi ke dalam dua kelas. Lulus tepat waktu itu positif, ya. Tidak lulus tepat waktu itu negatif. Nah, di sini ada aktual atau true gitu ya. Positif negatif. Positif dulu ya kita bandingkan dengan predicted positif. Nah, di sini diprediksi ya 7 dan kenyataannya memang 7 ini adalah lulus tepat waktu. Nah, jadi dia nilai TP-nya adalah 7. 7 ini adalah diprediksi tepat waktu dan kenyataannya memang tepat waktu. Itu disebut dengan TP. Kemudian kita ke sini dulu ya. TN, true negatif. Diprediksi 8 tidak lulus tepat waktu dan kenyataannya memang 8 orang itu tidak lulus tepat waktu. Kemudian
kita lihat lagi bagian sini negatif ya. Nah ini berarti eh, disebut dengan false positif. Maksudnya apa? Nah kenyataannya negatif, tapi diprediksi positif. Kenyataannya terlambat, tapi diprediksi tepat. Ada dua orang atau false positif. Kemudian kenyataannya positif, tapi diprediksi negatif. Nah, ini ada tiga orang. Ini disebut dengan false negatif. Nah, mungkin kawan-kawan ketika mempelajari ini agak bingung ya. Nanti diulang-ulang aja di bagian ini. Di salah satu bagian yang perlu pemahaman lebih. Nah, saya ulang ya. Saya ulang sekali lagi nih. Baca gini ya. Positif. Kenyataannya positif dan diprediksi memang positif. Itu disebut dengan true positif. Ada tujuh contoh di sini. Nah, kemudian diprediksi positif, bukan diprediksi, kenyataannya positif, tapi kenyataannya negatif. Atau kenyataannya tepat, ternyata diprediksi terlambat. Nah, ini disebut dengan false negatif. Kemudian kenyataannya negatif, ya, di aktual atau true ini kan negatif, kenyataannya negatif, tapi sebenarnya kenyata apa eh, kenyataannya negatif, sorry, kenyataannya negatif, tapi diprediksi positif ya. Kenyataannya terlambat lulusnya, tapi diprediksi tepat waktu. Nah, ini false positif. Kemudian kenyataannya negatif dan diprediksi juga negatif atau kenyataannya terlambat dan diprediksi terlambat itu ada 8 orang. Nah, ini disebut dengan true negatif. Ya. Jadi kita baca ulang di sini TP sama dengan 7 model memprediksi lulus tepat waktu dan kenyataannya memang tepat waktu. FN sama dengan 3 model memprediksi tidak lulus tepat waktu tetapi sebenarnya lulus tepat waktu ya. FP sama dengan 2 model memprediksi lulus tepat waktu tapi sebenarnya tidak lulus. Kemudian TN sama dengan 8 model memprediksi tidak lulus tepat waktu dan memang kenyataannya tidak lulus tepat waktu. Nah, saya sarankan kalau kawan-kawan belum mengerti bisa diulang ya di bagian ini nanti. Nah, kita lanjut dulu slide-nya. Nah, kemudian dari confusion metric ini kita akan apa namanya bisa menghitung akurasi. Rumusnya adalah, nah ini sudah tadi ya, TP-nya 7, FN-nya 3, TP sama dengan 7, FN sama dengan 3, FP sama dengan 2, TN sama dengan 8. Nah, akurasi rumusnya true positif atau TP tambah true negatif atau TN dibagi total data. Nah, total datanya ada berapa tadi? Nah, tadi ada 20 data mahasiswa, berarti pernya per 20. Ya, total datanya ada 20. Tinggal kita masukkan ke rumus ini aja. Ya, angka-angkanya kita masukkan. Akurasi tadi TP-nya sama dengan 7, TN-nya sama dengan 8, total data sama dengan 20, 7 tambah 8 bagi 20, sama dengan 15 per 20, sama dengan 0,75 atau 75% akurasinya. Kemudian precision, nah ini ada lagi ya istilah precision. Nah precision itu metrik yang mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi kelas positif. Nah ini kata kuncinya ya. Kita mendekatkan pada prediksi kelas positif. Dalam konteks ini ya kalau di lulusan tepat waktu berarti yang diprediksi lulus tepat waktu. Nah fokus pada prediksi positif. Rumusnya adalah TP atau true positif dibagi true positif tambah false positif. Nah, precisionnya adalah 7 per 7 tambah 2, 7 per 9 sama dengan 0,78 atau 78%. Nah, artinya dari semua prediksi lulus tepat waktu, 70, 78% benar prediksinya, gitu ya. 74%, 78% benar-benar lulus tepat waktu. Nah, kalau yang akurasi tadi, kawan-kawan, dia mengukur proporsi prediksi benar ya
Nah, tapi ada dua hal yang kita ukur, positif atau tadi yang tepat maupun negatif atau yang terlambat. Ini kedua aspek di akurasi ini, keseluruhan, baik yang positif atau yang tepat maupun yang negatif. Tapi kalau yang precision, yang apa yang kita cari adalah prediksi positifnya, mendekatkan pada prediksi positif yang benar. Nah, dari keseluruhan data tadi ya, atau kalau kita balik kayak gini, kawan-kawan ya, kalau kita bahas lagi seperti ini, dari 9 data yang diprediksi lulus tepat waktu, ternyata hanya 7 yang tepat. Nah, kayak gitu juga bisa ya. Nah, ini adalah precision. Nah, ini juga mungkin agak sulit dipahami. Kawan-kawan bisa mengulang nanti di bagian ini ya. Kita lanjut lagi ke recall. Nah, kalau recall ini metrik yang mengukur seberapa baik model dalam menemukan kelas positif yang sebenarnya. Nah, jadi yang ditekankan di sini adalah kenyataannya yang lulus tepat waktu itu berapa persen model bisa mendeteksinya. Nah, fokus pada data positif yang sebenarnya ya. Tadi konteksnya positif di sini adalah yang lulus tepat waktu. Rumusnya adalah recall sama dengan TP bagi TP plus FN. TP itu tadi true positif dibagi true positif tambah false negatif gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus ini. Recall sama dengan true positifnya 7 bagi true positif 7 tambah false negatif 3. 7 per 10 sama dengan 0,7 atau 70%. Nah, di sini model berhasil ya mendeteksi 70% dari mahasiswa yang benar-benar lulus tepat waktu. Nah, kalau kita lihat rumusnya di mana sih bedanya? Kalau yang precision, TP-nya TP per TP tambah FP ya. Nah, tapi kalau recall bukan TP tambah FP, tapi TP plus FN. Nah, itu beda rumusnya. Nah, ini ringkasan metrik dari contoh kelulusan tepat waktu 20 mahasiswa tadi. Akurasi 75%, precision 78%, recall 70%. Secara keseluruhan, kalau kita menilai akurasi untuk positif dan negatif gabungan itu kita melihatnya di akurasi gitu ya. Nah, kapan menggunakan precision dan kapan menggunakan recall? Nah, precision cocok digunakan jika false positif harus diminimalkan. Tadi false positif itu apa? False positif itu adalah eh, mahasiswa yang sebenarnya mahasiswa yang sebenarnya sebentar. Kalau yang true positif tadi apa? True positif mahasiswa yang mahasiswa yang kenyataan tepat waktu dan memang tepat waktu, yaitu disebut dengan true positif. Ya, kalau false positif mahasiswa yang dinyatakan tepat tapi sebenarnya terlambat. Nah, itu berarti false positif. Nah, contoh ketika klasifikasi email spam, nah ini kita apa lebih mendekatkan agar precisionnya tinggi gitu ya. Tentu kita tidak inginkan email yang penting ya salah dikategorikan sebagai spam. Oh gini ya tadi ya. Fase positif itu berarti kenyataannya dia tepat waktu, tapi diprediksi terlambat. Nah gitu. Jadi saya ulang lagi ya. Contohnya di sini kalau yang fase positif untuk konteks kelulusan mahasiswa, kenyataannya tepat waktu, tapi diprediksi terlambat. Nah sama dengan konteks email tadi. Kenyataannya email yang bukan spam tapi diprediksi spam. Nah, makanya precision ini kalau untuk kasus klasifikasi email ya, spam atau tidak, nilai precisionnya perlu diperhatikan. Dicari model yang menghasilkan precision yang tinggi. Nah, sedangkan recall cocok digunakan jika false negatif harus diminimalkan ya.
Nah, contoh deteksi penyakit kanker. Ini kan penyakit gitu ya, meskipun misalnya dinyatakan tidak kena penyakit kanker, nah, tapi kita perlu juga memastikan ya, lebih baik memeriksa ulang meskipun ada fase positif daripada melewatkan diagnosis penyakit serius atau fase negatif. Nah, fase negatif ini kan berarti dinyatakan tidak kena kanker, ya, padahal kena kanker. Nah, ini kan bahaya juga gitu ya kalau salah diagnosis kayak gitu. Nah, kalau untuk kasus penyakit kronis seperti kanker, aspek yang diperhatikan adalah model sebaiknya bisa menghasilkan nilai recall yang tinggi. Yang tinggi di sini 80% ke atas ya, kalau bisa 90% ke atas. Nah, sekarang kita akan bahas detail contoh penerapannya di KRIPS DM ya, dengan judul studi kasus klasifikasi kelulusan mahasiswa. Nah, Alan adalah seorang kepala bagian akademik di Universitas XYZ gitu ya, yang bertanggung jawab untuk meningkatkan rasio kelulusan tepat waktu mahasiswa. Dia khawatir banyak mahasiswa yang butuhkan lebih dari 8 semester untuk menyelesaikan studi mereka yang berdampak pada efisiensi operasional dan peringkat akreditasi universitas. Nah, jadi sebenarnya mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu itu kan membuat masalah ya, kawan-kawan. Apa contoh masalahnya? Ya, contohnya parkiran penuh gitu ya. Kemudian yang paling fatal itu bisa menurunkan nilai akreditasi suatu fakultas ya atau suatu universitas. Nah, sehingga Alan merasa bahwa memprediksi status kelulusan mahasiswa sejak semester 4 dapat membantu mengidentifikasi mahasiswa yang beresiko terlambat lulus. Nah, jadi Alan ini ingin ketika mahasiswa itu sudah semester 4 bisa diklasifikasikan. Ini nanti tepat waktu atau terlambat gitu ya. Jadi di semester 4 itu kan ada banyak waktu nih untuk membentuk agar mahasiswa itu nanti terutama yang diprediksi tidak tepat waktu dibentuk supaya nanti bisa tepat waktu gitu ya. Nah, misalnya universitas atau fakultas dapat memberikan intervensi seperti program bimbingan atau dukungan akademik untuk meningkatkan peluang kelulusan tepat waktu. Nah, Alan percaya bahwa teknik data mining seperti klasifikasi dapat membantunya menemukan pola yang berguna dari data akademik mahasiswa. Nah, di sini juga Alan selain untuk memprediksi kelulusan mahasiswa, dia juga ingin mengetahui bagaimana sih pola mahasiswa yang tepat waktu dan bagaimana pola mahasiswa yang tidak tepat waktu atau terlambat. Nah, oleh karena itu nanti kita akan menggunakan algoritma decision tree. Nah, itu salah satu algoritma klasifikasi yang selain bisa digunakan untuk memprediksi, kita juga bisa mendapatkan pola. Nah, kita lihat tadi di slide berikutnya. Business understanding. Tujuan Alan adalah membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi status kelulusan mahasiswa sebagai tepat waktu. Ya, tepat waktu itu berarti kuliahnya kurang dari sama dengan 8 semester atau terlambat yang lebih dari 8 semester. Menggunakan data hingga semester 4. Nah, Alan memilih klasifikasi sebagai metode analisis karena memungkinkan prediksi bidder. Di sini kan hanya ada dua ya klasifikasinya, tepat dan terlambat. Maka disebut dengan prediksi bidder berdasarkan atribut yang tersedia. Dengan model ini, alat berharap dapat membantu universitas memberikan dukungan kepada mahasiswa yang beresiko sehingga mereka dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, jadi studi tepat waktu ini sebenarnya win-win solution. Mahasiswanya happy gitu ya, terus tepat waktu, tidak keluar banyak biaya, bisa cepat dari kerja, pihak universitas juga happy gitu ya. Nilai akreditasi mereka bisa tinggi. Data understanding atau data sosnya. Nah, ini saya menggunakan database private ya. Ini database dari suatu kampus. Tapi nggak saya sebut nama kampusnya. Nah, kita menggunakan tiga sumber data. Ya, yang pertama adalah sistem informasi akademik untuk mendapatkan nilai IP semester dari setiap mahasiswa. Kemudian sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru dan juga data kelulusan yudisium.
di data kelulusan yudisium ini kita mengambil tepat dan terlambatnya itu ya. Mengetahui berapa semester mahasiswa itu menyelesaikan studinya itu di data kelulusan yudisium. Nah, kemudian data understanding atau deskripsi dari atribut, kita akan menggunakan beberapa atribut ya. Jenis kelamin, nah, ini adalah jenis kelamin dari mahasiswa, pria dan wanita, atau laki-laki perempuan. Status mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut hanya fokus belajar atau statusnya mahasiswa full atau mahasiswa ya di sini ditulisnya atau sambil bekerja. Kita ingin tahu nanti apakah mempengaruhi di status mahasiswa full mahasiswa dan sambil bekerja dengan lulus tepat waktu atau terlambatnya. Umur usia mahasiswa dalam tahun saat memasuki semester awal. Status pernikahan. Status pernikahan mahasiswa saat menjalani studi. IPS itu singkatan dari IP semester satu gitu ya, atau indeks prestasi. IP mahasiswa pada semester pertama dan seterusnya ya. IPS 1, IP semester 1, IPS 2, IP semester 2, IPS 3, IP semester 3, IPS 4, IP semester 4. Kemudian untuk labelnya, ya data understanding atau label description, yaitu kelulusan, status kelulusan mahasiswa berdasarkan batas waktu studi yang ditentukan. Nah, tipe datanya binominal, nilainya hanya ada dua, tepat dan terlambat. Tepat jika mahasiswa menyelesaikan studi dalam waktu kurang sama dengan 8 semester. Terlambat, mahasiswa menyelesaikan studi lebih dari 8 semester. Ini adalah persiapan data preparation. Nah, kemudian di sini tidak ada missing dan invalid value. Ya, tidak ada data yang hilang dan tidak ada nilai yang invalid. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya tentang dataset yang digunakan. Nah, ini adalah dataset yang kita gunakan ya, atribut nama, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, ya status nikah, IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, status kelulusan. Umur, ya status mahasiswa ini didapatkan dari data pendaftaran ya. Kemudian IPS 1, 2, 3, 4 ini didapatkan dari tadi data sistem informasi akademik ya. Didapatkan dari sistem informasi akademik untuk atribut IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4. Status kelulusan didapatkan dari data kelulusan, ya. Data Yudisium gitu ya. Nah, ini keseluruhan data pada awalnya. Ya, kita menggunakan sekitar 230 data. Nah, dari 230 data ini, 200 data akan dijadikan data training, 30 data akan dijadikan data testing. Nah, kalau nanti didapatkan hasil yang bagus akurasinya, ya 80% ke atas, kita akan terapkan model itu dan integrasikan ke sistem informasi akademik. Atau dengan kata lain, kita akan masuk ke tahap scoring ya, kalau modelnya layak ketika dilakukan testing. Ini ada data keseluruhan tadi, training tadi menggunakan 200 data, nah, 200 data ya. Kemudian testing menggunakan 30 data. Scoring ini adalah data baru ya. Training dan testing itu data historis, data yang sudah terjadi. Scoring ini data baru nanti. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa yang baru saja menyelesaikan semester 4 kita terapkan ya model yang sudah dihasilkan. Kalau modelnya menghasilkan akurasi 80% ke atas. Baik, kita kembali ke slide ya. Nah, ini tahap modeling.
ambil datanya ya. Eh, nah, di sini saya akan praktekkan aja ke kawan-kawan untuk tahap modelingnya. Buka Rapid Binder-nya. Nah, saya sudah membuat ya praktikumnya. Ini read Excel. Saya rename menjadi kelulusan training. Nah, isi datanya ya kelulusan strip MHS strip training. Kemudian next next finish gitu ya. Sorry, bukan gitu ya. Ini perlu kita atur dulu, nggak bisa langsung finish. Nah, ini saya akan contohkan cara mengaturnya. Next. Nah, di sini Rapid Planner sebenarnya melakukan pengaturan otomatis terhadap tipe data. Tapi pengaturan otomatis ini kadang-kadang keliru. Nah, di sini ya, nama ini polinominal. Ya, benar ya, polinominal. Namun nama ini nanti tidak kita masukkan ke dalam model, tapi hanya sebagai pengenal atau ID. Makanya kawan-kawan klik ya combo box di sini, kemudian ubah check roll menjadi ID. Oke. Kemudian jenis kelamin. Dan jenis kelaminnya kan cuma dua ya, perempuan dan laki-laki. Tapi Rapid Miner mendeteksinya polinominal, menentukannya polinominal. Nah, kita ubah jadi binominal. Binominal. Status mahasiswa juga hanya ada dua nilai, bekerja dan mahasiswa. Bekerja itu sambil bekerja kuliahnya, mahasiswa berarti nggak bekerja full time sebagai mahasiswa. Check type, binominal. Umur integer, dan biarin aja ya. Nah, ini kenapa rata-rata pada tua ya umurnya, karena ini adalah mahasiswa Sabtu Minggu ya, atau mahasiswa yang mengambil kuliah Sabtu Minggu. Kemudian status nikah. Nah, ini juga tidak polinominal ya, tapi binominal. IP semester 1, IP semester 2, 3 dan 4 ini sudah oke ya. Tipe datanya real atau desimal. Nah, status kelulusan kan cuma dua, bukan polinominal. Terlambat dan tepat aja. Jadi kita ubah menjadi binominal. Oke, finish. Nah, seperti itu ya. Kemudian set role, klik edit list. Nah, ubah status kelulusan menjadi label. Nah, apply ya. Nah, kemudian masukkan decision tree. Nah, di sini ada operator decision tree. Nah, ini tinggal drag and drop aja ke sini. Nah, ini nggak ada pengaturan khusus ya. Kita menggunakan pengaturan default aja. Nah, pada awalnya memang ada ininya ya. Nah, apa pruning. Nah, pruningnya saya nonaktifkan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya running. Eh, di sini kelihatan ya. Status kelulusannya ini example set. Status kelulusan jadi label warnanya hijau pekat gitu ya. Lebih, apa hijau muda tapi kalau yang hijau muda sedangkan ini biru, kalau yang ID tadi jadi biru muda gitu ya. Nah, ini bentuk pohonnya kawan-kawan. Nah, ini bentuk pohon yang terbentuk. Jadi yang paling berpengaruh itu apa sih kalau dari sini? Atribut apa yang paling berpengaruh? Ternyata nomor satu itu adalah atribut IP semester 2 ya dari data ini. IP semester 2 itu paling berpengaruh. Kemudian juga IP semester 3 umur juga berpengaruh ternyata ya.
IP semester 1 juga berpengaruh. IP semester 4. Tapi yang paling tinggi pengaruhnya adalah IP semester 2. Nah, kalau kita ingin melihat bentuknya dalam bentuk if then rule, kawan-kawan klik tab description. Nah, ini bentuk if then rule. Nah, if then rule ini yang kita masukkan ke aplikasi nanti supaya dia bisa melakukan prediksi atau scoring, ya. If IP semester 2 lebih dari 3,590, maka tepat gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini agak panjang if dan rule-nya. Nah, ini adalah fase modeling ya. Model yang dihasilkan itu adalah pohon. Jadi kalau secara grafik kayak gini bentuknya ya, graph bentuk pohonnya. Nah, jadi pengetahuan yang dihasilkan oleh pohon keputusan ini berupa pohon, dan pohon ini bisa juga ditransform dalam bentuk if then rule. Nah, dia kawan-kawan tinggal klik tab description. Kalau ingin ke bentuk pohonnya, klik tab graph. Kalau ingin if then rule, klik tab description. Nah, ini baru fase model. Nah, kemudian kita kembali ke slide ya. Ini sudah kita running tadi. Nah, ini modelingnya dalam grafik risal. Kemudian ini modeling ya pohon dalam bentuk if then. Kemudian kita akan ukur ya seberapa akurasinya, berapa akurasinya. Nah, kita di sini fokus pada akurasi ya. Kita fokus pada akurasi dulu. Kita kembali ke graphic Miner. Saya sudah membuatnya. Jadi caranya sama kayak tadi ya. Disesuaikan tipe datanya, jangan sampai salah. Kemudian nama diubah jadi ID. Begitu juga dengan testing, sama caranya. Jadi saya demokan yang testing aja. Secara keseluruhan sama ya. Secara umum sama caranya. Nah, kita menggunakan kelulusan strip MHS strip testing.srs. Next, next. Nah, sesuaikan tipe datanya. Nama itu benar polinominal, tapi role-nya kita ubah menjadi ID. Jenis kelamin kita ubah menjadi binominal. Status mahasiswa kita ubah menjadi binominal juga. Umur biarkan tetap integer. Status nikah ubah menjadi binominal. IPS 1 sampai IPS 4 jadi real. Oh, sudah tepat ya. Status kelulusan kita ubah menjadi binominal. Finish. Kemudian masukkan set role, ubah status kelulusan menjadi label di sini. Nah, kemudian caranya seperti biasa ya. Kita aplikasikan modelnya, kita masukkan data testingnya, hubungkan ke sini, data trainingnya menghubungkan ke sini. Ini data training, ini data testing. Kita ukur performance-nya. Nah, performance-nya ini tidak menggunakan regression ya, tapi menggunakan binominal, apa? Menggunakan klasifikasi. Ini contohnya ya. Tulis aja di sini performance. Nah, ini performance binominal classification. Pilih yang ini. Kalau yang kemarin estimasi forecasting kita pakai yang ini ya. Nah, kalau untuk klasifikasi yang dua kelas atau binominal, cepat dan terlambat tadi ya, kita pakai yang ini. Nah, ini drag and drop letakkan ke sini. Nah, ini saya tidak menggunakan tik apapun, propertinya ya. Jadi gunakan nilai default saja, running. Nah, sebelumnya saya ingin nutup dulu ya beberapa hasil yang tadi. Nah, kita running. Nah, ini adalah hasil dari prediksinya. Nah,
Aji Listian, ya, status kelulusannya kenyataannya tepat, diprediksi tepat. Nah, ini berarti akurat deh si Aji Listian, ya. Wawan, status kelulusan kenyataannya tepat, diprediksi tepat. Ini juga sama, ya. Contoh yang tidak tepat yang mana nih? Hoirul diprediksi tepat, bukan diprediksi, sorry sorry. Hoirul kenyataannya tepat, diprediksi terlambat. Nah, ini tidak sesuai, ya. Patokannya patokannya yang ini, ya, di patokannya. Yang ini hasil prediksinya. Jadi hasil prediksi ini dinyatakan tepat jika sama dengan yang status kelulusan. Nah, ini sama kan? Diprediksi tepat, kenyataannya tepat. Kemudian berapa nilai akurasinya? Nah, kita klik tab performance factor. Nah, nilai akurasinya 83,33, ya. Lumayan nih, ya. Nah, di sini di conversion matrix sudah keluar juga recall-nya dan juga precision-nya sudah keluar angkanya. Nah, rumusnya seperti yang ada di slide yang sudah kita bahas tadi, ya, yang kita sudah bahas sebelumnya. Dan 83,33 ini sudah layak untuk kita terapkan di scoring atau kita integrasikan nanti ke sistem informasi akademik. Kita kembali ke slide. Nah, ini apa hasilnya, ya, tadi, ya. Kita membandingkan status kelulusan yang sebenarnya atau kenyataannya dengan prediksi. Kalau sama, prediksi dengan status kelulusan berarti tepat, berarti akurat, gitu, ya. Kalau tidak sama berarti salah prediksinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap scoring. Ya, kita menggunakan dataset scoring, yaitu mahasiswa yang yaitu data baru, mahasiswa yang baru lulus semester 4 misalnya. Baru menyelesaikan semester 4. Bukan lulus sih, lebih tepatnya baru menyelesaikan semester 4. Nah, kita gunakan model yang dihasilkan tadi, yang akurasinya tadi berapa? 83,33. Nah, saya sudah membuatnya juga. Ini, ya, scoring. Nah, ini kelulusan training. Nah, ini saya lupa mengganti namanya, ya. Saya ganti aja namanya. Ini jangan testing, tapi scoring. Ini tanpa label datanya. Nah, seperti apa? Saya demokan aja, ya. Saya tunjukkan caranya. Kita menggunakan dataset kelulusan strip MHS strip scoring .xls. Next. Nah, datanya tanpa label, ya. Nggak ada status kelulusan di sini. Nggak ada kelulusan di sini. Nama polinominal, cengrol menjadi ID, jenis kelamin binominal, status mahasiswa binominal, umur biarkan integer, status nikah binominal, IPS 1 sampai IPS 4 real, ya, nggak ada labelnya. Ya, memang scoring kan data baru, ya, belum ada hasil, belum ketahuan lulus tepat waktu atau tidak. Apalagi di semester 4 nih, mahasiswa yang baru menyelesaikan semester 4. Finish. Dan apply model, nah, kita jalankan. Outputnya ini tadi mohon keputusannya, ya. Ini hasil prediksinya. Nah, yang ada hanya hasil prediksi, nggak ada labelnya, ya, tentu karena ini data baru. Nah, ini yang akan diterapkan di eh, production atau scoring. Kita kembali ke slide. Nah, kita masuk ke tahap development, ya. Setelah kita mendapatkan akurasi yang cukup tinggi tadi 83,33%,
kita integrasikan model dengan aplikasi sistem informasi akademik. Kemudian kita akan menambahkan lebih banyak data training, ya. Bisa juga menambahkan atribut-atribut baru, ya, agar model yang dihasilkan menghasilkan akurasi yang lebih akurat. Nah, semoga kawan-kawan bisa memahaminya, ya, bisa memahami materi ini. Kalau belum paham, diulang-ulang aja. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.